Masa tembok doang? Iya, tembok doang. Sini. Di Mir. dalam surat Al-Asr di dalam surat Al-Asr menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia, Allah itu bersumpah dengan masa karena kita tidak bisa lepas dari waktu. Waktu yang sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu sebelum sekarang. Waktu dahulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Jadi 3 waktu ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Kehidupan kita di waktu dulu, zaman dulu ketika mungkin masih kecil, masih dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala menelpon ruh di dalam alam kandungan, kemudian kita dilahirkan ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak punya sehelai kain pun yang kita punya, hanya senyum. Kalau ibunya itu tangis bahagia, senyum bahagia, perjuangan yang selama 9 bulan yang dinanti-nantikan datang ke dunia dengan selamat, yang pada akhirnya ketika anak-anak kita keluar, seorang ibu sangat memperjuangkan darah dan tenaga, pikiran, tenaga, waktu, kemudian ditumpahkan ketika mau melahirkan. Itu jihad yang paling besar seorang ibu adalah ketika melahirkan, karena itu taruhannya adalah nyawa. Ibunya selamat, kadang-kadang bayinya tidak selamat. Bayinya selamat, kadang-kadang ibunya tidak selamat. Jadi pertaruhan nyawa yang sangat dramatisir lah gitu ya. Jadi posisinya ketika seorang ibu melihat anaknya lahir ke dunia, betapa bahagia, menangis, keperihannya itu langsung lengit, langsung hilang, bercampur dengan kebahagiaan. Jadi rasa sakitnya itu dikalahkan oleh rasa kebahagiaan, rasa plong, keplongan hidup, rasa plong, yang pada akhirnya kemudian kita waktu kecil tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, hanya doa dari orang tua kita. Kemudian pada waktu itu diberi, sudah menjak dewasa, dikasih pakaian yang menyelimuti kita. Jadi antara kelahiran dan kematian kita jangan sampai sama. Jangan sampai tidak sama. Artinya ketika orang tua kita dilahirkan ke dunia, orang melihat bahagia, melihat kebahagiaan kita, melihat kebahagiaan kedua orang tua kita, betapa bahagianya anak kita dilahirkan. Ketika menjelang kematian, jangan sampai sama dengan menjelang kita dilahirkan, setelah kita dilahirkan. Itu artinya semua orang itu berbahagia. Ada yang mengakikahkan anaknya dengan menyembelih, kalau laki-laki menyembelih kambing 2, kalau perempuan itu menyembelih kambing 1, kalau bagi yang mampu ya akikah. Karena baru itu tergadai dengan sesuatu yang dengan akikah itu. Kalau misalkan tidak melaksanakan, tergadai, ruhnya tergadai, jadi masih digadai, belum ditebus. Saya juga belum nebus ini sampai sekarang. Jadi kambing 3 itu belum ketebus sampai sekarang ya. Ya mungkin ya, mudah-mudahan ada rezekinya.
Ya. Jadi antara kematian, antara kelahiran dengan kematian harus beda. Waktu kelahiran sama dengan kematian harus beda. Kalau kita dilahirkan orang tua kita bahagia, senang. Jangan sampai ketika kita kematian orang lain bahagia. Orang lain merasa senang. Orang lain merasa merasa tidak terbebani apa-apa. Artinya berarti ketika kita ke dalam keadaan mati tidak terbebani apa-apa, tidak sedih, artinya orang bahagia mungkin karena kejahatan orang. Berarti orang dalam keadaan punya pertanyaan, berarti kenapa orang ketika kita mati bahagia? Karena mungkin kejahatan kita yang pernah kita lakukan kepada tetangga, kepada orang lain, yang pada akhirnya orang ya alhamdulillah si Fulan telah meninggal dunia, modiar mencari mah, cara bahasa kasarnya modiar, dia orang jahat dia mah orang yang selalu membikin gaduh masyarakat, membikin orang-orang di sekitarnya tidak tenang, yang pada akhirnya jadi antara kematian dan kelahiran itu harus beda. Harus beda. Ketika kita dilahirkan, orang bahagia melihat kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan kebahagiaan yang terpancar karena melihat anak kecil. Jangan sampai ketika kita menjelang kematian orang lain bahagia melihat kejahatan kita, melihat aib-aib kita, melihat dosa-dosa kita, yang pada akhirnya orang itu tidak mendoakan kita sama sekali. Na'udzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal asri, demi masa. Manusia itu dalam keadaan rugi. Wal asri, demi masa. Manusia dalam keadaan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Semua rugi, perdagangan rugi, waktu rugi, semuanya rugi. Artinya rugi itu tidak menguntungkan sama sekali. Waktu yang kita lewati, waktu yang dulu, waktu yang sekarang, bahkan waktu yang akan datang itu semua sama. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Dari menjadi jelek menjadi jelek lagi. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ketika hidup kita tidak hijrah sama sekali dari yang tadinya malas ke sholat menjadi rajin ke sholat, itu tidak ada. Yang ada malas sholat terus, malas berbuat kebaikan, malas ke majelis taklim, malas melaksanakan tahajud, malas melaksanakan sholat duha, malas berpuasa Senin Kemis, malas bersedekah. Jadi waktunya dibuat malas-malasan. Waktunya hanya untuk berhura-hura, bersenang-senang. Artinya tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Ini yang ruginya luar biasa. Khusrin, dalam keadaan rugi. Karena waktu ini waktu yang kita lewati tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu jadi waktu yang kita lewati adalah tidak akan pernah kembali. Untuk itu, karena waktu tidak akan pernah kembali, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang sangat pendek. Artinya sangat pendek dia. Umur yang kita punya itu pendek. Karena akhirat itu selama-lamanya, sangat panjang, nggak ada tuntungnya. Makanya waktu adalah pendek. Kita hanya cuma menyeberang sungai saja. Waktunya sangat pendek sekali. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita adalah menuju fase menuju kematian. Fase menuju kebaikan atau keburukan.
fase menuju antara jurang neraka dan jurang surga. Kita menyeberangi sungai ini penuh dengan buaya, penuh dengan ombak yang besar, penuh dengan tantangan-tantangan. Kalau kita mulus sampai ke garis finish, yaitu surganya Allah, itulah yang diharapkan, yaitu mati ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Kematian yang sangat baik, kematian yang diharapkan, kematian yang dirindukan. Karena apa? Ketika kita mendambakan almar'u man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai agama, kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, kalau kita mencintai sholat, mencintai puasa, mencintai Allah dan Rasulnya, maka semua amal yang kita lakukan itu akan bersama kita. Almar'u ma'aman habba, seorang itu akan bersama yang dicintainya. Jadi kalau kita benar-benar ingin menjadi hamba yang soleh, finishnya adalah surga, kita harus mulus-mulus saja. Shiratal mustaqim, lurus artinya itu menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju istiqomah, menuju satu tujuan yang pasti, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya. Dengan apa? Dengan amal yang terbaik. Jadi waktu yang kita lewati ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak memanfaatkan yang sebaik-baiknya, nanti jembatan ini akan putus di tengah jalan, yang pada akhirnya kita akan celaka, akan tenggelam ke dalam lautan kesengsaraan, ke dalam jurang kesengsaraan, ke dalam jurang kenistaan, ke dalam jurang yang penuh dengan kesengsaraan. Kesengsaraan ini bukan hanya sekedar, tetapi selama-lamanya, naudzubillah. Karena neraka itu sangat panjang, sangat panas. Di dalam Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, jin, manusia, batu, dan sebagainya. Jadi kalau kita benar-benar sayang pada keluarga, sayang pada lingkungan kita, sayang kepada anak-anak kita, kita harus jaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah menyatakan jauhi dirimu, jadi nafs, dirimu dan keluargamu, artinya keluarga kita, keluarga inti, ada anak, ada istri, dari api neraka yang bahan bakarnya dari jin, manusia, dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu